menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Lagi di lapangan pertandingan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagimu Negeri sudah berkumandang dan sesaat lagi tentunya spektator yang mengisi GOR UNJ sudah tidak sabar menyaksikan laga di mana Halus akan beraksi menghadapi IPC Pelindo, dua tim yang tentunya diharapkan bisa memberikan kita satu tontonan menarik karena akan coba bangkit di laga kali ini. Squad dari IPC Pelindo, asuhan dari Yos Adi Wicaksono. Iya, perubahan yang sangat signifikan kalau kita lihat dibandingkan ada terakhir kali mereka bermain dan ketika mereka dikalahkan dengan skor telak oleh tim waktu itu adalah Black Steel Papua. Dan kalau kita saksikan bagaimana kemudian Sadewa Alexander Muda, kemudian juga Muhammad Idris, dan ditampilkan juga Catur Satriawan, kemudian ada Anton Alawari yang berada di bawah Mister Gawang. Dan skuad dari Halus juga sudah terlihat tadi, Junaidi penjaga gawang, ada juga Fahri, Rizky, dan Zidan juga tampil sebagai pemain di pilihan pertama. Dan ini para official yang akan memimpin jalannya laga di siang hari ini. Tentunya kita berharap akan ada satu penampilan yang memukau baik dari IPC Pelindo dan juga Halus. Mereka tentunya berburu kemenangan setelah rekor yang kurang impresif dalam beberapa laga terkini mereka. Ya, tekanan sebenarnya ada di IPC Pelindo ya, karena mereka sekarang berada di dasar klasmen dan penampilan mereka tidak kunjung membaik setelah terakhir kali mereka mendapatkan poin adalah ketika menghadapi tim Giga, di mana mereka bermain dengan skor 2-2, tapi setelah itu mereka selalu kebobolan. Dan termasuk ketika menghadapi Pendekar mereka kalah 4-8, Black Steel mereka kalah 2-6, Bintang Timur mereka kalah 0-6, dan ketika menghadapi Fawage mereka kalah 2-4. Jadi ini adalah menjadi salah satu noda besar menurut saya dalam perjalanan dari IPC Pelindo, tim yang punya tradisi bagus di futsal Indonesia. Tim yang punya prestasi, tim yang punya sebenarnya roster dan line up yang seharusnya tidak ada di posisi di persaingan papan bawah. Ma'ruf El Rumi, ada penjaga gawang mereka yang hebat, Asfar Burhan, ada juga Abdul Wahid, Riko Aji, Fredik Dale. Tapi untuk sementara belum ada satu penampilan konsisten yang bisa ditampilkan oleh IPC Pelindo. Ya, dan itu menjadi tantangan dari pelatih Yos ya, yang kita tahu bahwa dia adalah figur yang dibesarkan oleh IPC Pelindo, dan kemudian dia adalah legenda hidup dari IPC Pelindo dengan semua prestasinya, dengan semua catatan yang diraih, salah satu legenda untuk penjaga gawang dari Timnas Futsal Indonesia, dan tentu saja penjaga gawang dari IPC Pelindo. Tim dari Halus bersiap sebelum laga dimulai. Ya, Coach Yola ini juga mendapatkan pressure yang lumayan karena penampilan yang tidak terlalu konsisten di musim ini. Saya menyebut penampilan Halus ini seperti roller coaster ya. Kadang mereka bisa menang, tapi kadang mereka juga tiba-tiba kalah dengan skor telak. Seperti ketika mereka bisa menang di pertandingan sebelum mereka dikalahkan oleh Pendekar. Mereka menang dengan 5-2 menghadapi Radit, tapi tiba-tiba mereka tidak berdaya ketika menghadapi Pendekar United. Di luar memang penampilan dari Pendekar United memang sangat bagus ketika menghadapi tim seperti Halus. Satu tantangan besar, kerja keras akan disajikan oleh para pemain dan juga Coach Yola Hendro Sugeni di persaingan kali ini bagi Halus FC. Tampil di hadapan banyak sekali pendukung mereka di GOR UNJ. Tentunya ini menjadi satu pemicu semangat bagi Febrian dan kawan-kawan untuk bisa tampil lebih baik. Terlihat tadi juga Muhammad Idris, pemain yang terus diandalkan oleh IPC Pelindo, dan Rizky Hidayatullah terpantau kamera tadi dengan wajah sedikit tegang jelang kick-off yang sesaat lagi akan berlangsung. Satu persaingan di mana tim yang memiliki prestasi yang kurang impresif akan saling unjuk kebolehan. Ada kendala di bagian jaring sepertinya. Ya,
Dan memang ini salah satu alasan kenapa referee selalu memeriksa ya jaring-jaring gawang, karena ini menjadi sangat penting terkait dengan nanti ketika ada keputusan-keputusan apakah itu gol atau tidak gol. Dan adalah penjaga gawang yang diturunkan oleh Halus. Ya, Junaidi. Ini Junaidi menjadi salah satu pemain yang hampir tidak tergantikan ya dalam starting five ya, karena Coach Yola ini sering melakukan pergantian pemain dan hampir selalu berbeda starting five yang diturunkan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kendala di bagian jaring sepertinya akan segera teratasi walaupun kick off sedikit tertunda. Ini juga mungkin mengganggu para pemain yang sudah dalam kondisi panas dan siap tampil. Ada delay sedikit akibat kendala di bagian jaring yang harus menjadi perhatian dari para official karena ini akan sangat-sangat krusial ketika laga berjalan, gol tercipta ataupun mungkin ada tendangan-tendangan yang mengarah ke gawang, bukan tidak mungkin akan terganggu kalau jaring tidak dalam kondisi terbaik. Dan sudah oke sepertinya tadi sinyal, meskipun memang ada video support ya yang bisa untuk tim ketika ada keputusan yang agak berbeda bisa melakukan sedikit review terhadap keputusan dari referee. Muhammad Idris sudah bersiap dan kick off babak pembuka sudah berlangsung. IPC Pelindo dengan jersey hijau beraksen putih memegang kendali. Randy tadi Halus dengan jersey oranye. Jersey ibu kota ya. Dan ini kesempatan mereka tentu saja bermain di dalam tanda kutip kandang mereka. Iya. Satu turn tadi coba dikembangkan. Oh, Idris terjatuh, masih ada peluang bagi Pelindo. Upaya keras terus disajikan untuk menekan pertahanan dari Halus. Lagi transisi, kontrol yang sangat baik, close control apik tadi yang coba disajikan tapi tanpa outcome terciptanya gol. Peluang bagi IPC di awal laga dipersembahkan oleh Albert Sadewa. Ya, sebuah tekanan pertama ya, tembakan shoot on target pertama yang dilakukan oleh Albert tadi. Idris harus berjibaku dengan dua pemain dari Halus yang untuk sementara terus tertekan di awal persaingan kali ini. Ya, sangat menarik kalau kita lihat bagaimana penampilan dari kedua tim ya. Di awal-awal mereka langsung melakukan tekanan yang cukup tinggi dengan intensitas yang cukup tinggi. Langsung ada duel tadi. Dan saya pikir ini tentu menjadi salah satu bukti bagaimana ambisi yang dimiliki oleh kedua tim. Kick in dan satu tekanan bagi Anton Alanwari, penjaga gawang dari Pelindo. Satu kesempatan disia-siakan tadi, peluang terbuka bagi Febrian Alfrian Rio. Ya, Febrian dalam posisi yang sangat kosong ya, lepas dari pengawalan dan kemudian dengan kaki kirinya tadi berusaha untuk melakukan tembakan tapi sayang masih terlalu melebar. Belum sebuah ancaman untuk Anton tadi. Peluang terbaik jatuh bagi Halus di awal laga ini, di mulut gawang tadi gagal Febrian. Skema tekanan dari flank sebelah kanan coba dikembangkan oleh para pemain Pelindo. Bersabar, catur. Albert Sadewa memang terus memegang kendali untuk bisa menjadi outlet tekanan bagi Pelindo. Randy. Kembali catur, satu umpan diarahkan kepada Idris. Dari flank kiri kali ini coba pindahkan ke sisi kanan kepada Albert Sadewa. Terhenti, serangan balik bagi Halus. Mudah diantisipasi tadi oleh Kapten Randy. Ya, membuang momentum saya pikir apa yang dilakukan Halus tadi ketika sudah berada di dekat area yang cukup baik untuk melakukan tembakan tapi agak terlambat mengambil keputusan. Ya, sayang tadi bola sedikit tertinggal dari kendali Idris. Sehingga kembali terhenti satu potensi tekanan yang coba dibangun oleh IPC Pelindo. Awal persaingan di babak pertama yang berlangsung menarik, terbuka karena kedua tim sudah mendapatkan kesempatan untuk melirik gawang masing-masing. Ya, tapi memang kalau dilihat dari sisi kualitas tekanan yang dimiliki, saya pikir Halus lebih punya kualitas tekanan ya. Tadi ada satu momen di mana ruang itu menjadi terbuka tapi sayang tembakan masih melebar. Sementara IPC Pelindo melakukan pressure tapi belum memiliki shoot on target. Kembali laju yang begitu cepat, deflected effort tadi dilepaskan oleh Febrian Alvin Rio. Sangat cepat laju dari Febrian yang beruntung tadi tembakannya masih mampu diselamatkan oleh Anton Alanwari bagi IPC Pelindo.
Abdul Wahid, satu penampil yang juga konsisten beraksi baik dari pilihan pertama maupun dari bangku cadangan bagi Pelindo. Ilham Ramadian Putra kali ini. Ada ruang tembak, sepakan datar. Cukup menyulitkan bagi Muhammad Junaidi untuk bisa bergegas mengamankan bola tadi. Distribusi panjang, lemparan yang tidak mampu dimanfaatkan satupun rekannya. Peluang lagi bagi Pelindo. Ya, perubahannya membuat sedikit ada game changer yang cukup meyakinkan kalau kita lihat bagaimana ketika ada pemain-pemain yang baru dimasukkan memberikan pressure yang berbeda, membuat IPC Pelindo lebih menekan sejauh ini. Challenge dilakukan Abdul Wahid. Peluang bagi Pelindo untuk kembali berkreasi. Ilham Ramadian. Tekanan banyak diwalakan dari sektor kiri bidang permainan dari Pelindo. Baru saja tadi sepatan kembali didapat. Ilham Ramadian mengatur lagi pergerakan dari Abdul Wahid kali ini. Mampu dihadang. Sebuah transisi tapi recovering tackle dari Abdul Wahid tadi menggagalkan Aditya. Farhan cukup sabar untuk bisa menggiring bola. Masuki zona permainan dari IPC Pelindo. Aditya coba berputar, lepaskan diri dari kawalan Abdul Wahid. Gagal tadi. Abdul Wahid kembali. Ilham Ramadian Putra, tendangan kaki kiri terhadap, sepakan berikutnya melebar dari target gawang Junaidi. Beberapa usaha dilakukan oleh PC Pelindo termasuk Ilham melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, ya diharapkan bisa memberikan sedikit ruang untuk lebih longgar pertahanan dari Halus. Gagal tadi Junaidi. Terus pegang kendali dalam skema build up. Dari posisi anchor tentunya Ilham. Balikan bola kepada Ilham Ramadian Putra ke sisi kiri. Satu perkembangan tekanan yang kembali signifikan. Tapi lagi-lagi masih terhenti. Tri Cahya Ramadan tadi dengan begitu sigap menutup ruang gerak. Terus berimbang jalannya laga. Dua tim coba mengembangkan skema tekanan. Saling terhadang. Aditya. Kontak cukup keras, tapi fair. Kemudian pergerakan reverse pass kali ini, peluang kembali bagi Halus. Tendangan yang coba dilepaskan tadi masih terhadang. Satu aksi dari Muhammad Sulaiman. Ini yang menjadi salah satu problem dari Halus FC adalah kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki, karena beberapa kali transisi mereka cukup bagus, tapi eksekusi mereka yang tidak terlalu maksimal ketika justru sudah berada di dekat pertahanan dari lawan. Sama seperti saat mereka menghadapi tim seperti Pendekar United, penampilan mereka sebenarnya punya beberapa peluang ya, tapi sayang memang ketika peluang itu berada di depan gawang justru tidak bisa dimaksimalkan. Balik Farhan kali ini. Coba lewati Abdul Wahid. Aditya cukup lincah. Farhan! Di posisi yang sangat baik tadi Farhan untuk bisa melepaskan eksekusi, tapi masih mampu dihadang. Ya, saya pikir ini adalah salah satu kerjasama yang sangat luar biasa. Pergerakan yang sangat enak yang diperlihatkan oleh seorang Farhan tadi. Bagaimana dia kemudian men-set sebuah skema, men-set sebuah struktur, dan dia sendiri yang tadi mendapatkan peluang di depan gawang. Fredrik Dahle kali ini. Pemain yang memiliki kecepatan dan juga kemampuan yang istimewa. Abdul Wahid terhadang, terlalu lama tadi untuk bisa melepaskan bola. Mudah untuk dicermati oleh pemain Halus yang juga sudah mendapatkan peluang tadi. Kembali coba bersabar. Lagi-lagi gagal, satu kesempatan bagi IPC Pelindo. Abdul Wahid tadi tidak mampu mengendalikan bola sepenuhnya.
Ya, sulit sepertinya para pemain dari IPC Pelindo untuk bisa melakukan kontrol bola dengan baik, dan sempat dikeluhkan oleh Coach Yos bahwa beberapa kelemahan yang dialami oleh IPC Pelindo adalah kemampuan mereka ketika melakukan passing, kemampuan mereka ketika melakukan serangan dan memanfaatkan peluang, dan itu yang membuat bagaimana sulitnya IPC Pelindo sekarang bersaing di Liga Futsal Profesional sejauh ini. Umpan pendek tadi dari Cahya Ramadan. Muhammad Farhan Fuadi kali coba membelah pertahanan dari Pelindo. Randy kali ini keluar menggiring bola. Satu kesempatan, bola melebar, coba dimanfaatkan oleh para pemain Pelindo untuk menekan. Aksi individu tadi coba ditampilkan oleh Albert Sadewa. Juga masih belum berujung terciptanya satu sepakan ke arah gawang. Ya, tapi kembali ya kredit Maruf kepada penampilan dari Cahya Ramadan yang begitu sigap. Ya, dan transisi juga cukup cepat ya dilakukan oleh para pemain dari Halus ya, ketika mereka mendapatkan counter tapi sudah ada 3 pemain yang tiba-tiba berada di belakang ketika Abdul Wahid tadi berada dalam posisi untuk memberikan tekanan. Kembali pressure dirasa oleh para pemain Halus. Sepak sudut, tendangan langsung, juga belum mampu memutarkan jala dari Halus. Aditya langsung berbuah serangan balik. Upaya double step over tadi dari Desmond Pahala Christian. Menjadi duel head to head yang menarik di flank sebelah kanan permainan dari Halus antara Fredrik Dalla dengan Desmond Pahala. Albert Sadewa kali ini terhadang oleh Aditya. Memang cukup sulit lewati hadangan dari Aditya yang sangat cekatan. Dan kembali kontrolnya juga memukau. Ada dorongan tadi dari Idris. Tapi sepertinya bola menjadi milik dari Pelindo. Iya, justru memang agak menarik ya, karena tadi ada dorongan yang dilakukan ya. Tapi wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran, sehingga justru kick in untuk IPC Pelindo. Tapi sejauh ini apa yang kita lihat di dalam lapangan adalah intensitas yang cukup menarik dari kedua tim. Meskipun masih belum bisa menemukan gol, tapi sejauh ini bagaimana tekanan yang dilakukan, silih berganti untuk memberikan pressure ke pertahanan dari lawan, menurut saya menjadi salah satu tontonan yang cukup menarik. Febrian lagi bisa dengan cepat dia merubah pergerakan. Jailani sudah hadir. Ini legenda hidup bagi IPC Pelindo dan juga futsal Indonesia. Sepak sudut yang tidak berbuah tekanan yang bisa mengganggu. Muhammad Junaidi penjaga gawang, tendangan keras tadi. Agak memaksakan diri apa yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi ketika dia memutuskan untuk melakukan tembakan keras ke arah gawang, jauh dari sasaran, tapi kemudian justru membuat IPC Pelindo sekarang menguasai bola. Jailani tadi, Albert yang dituju, tidak mengambil resiko, bola langsung dibuang ke sisi lapangan oleh Febrian. Kick in bagi IPC Pelindo. Kali satu peluang dari sudut yang cukup sempit tadi. Wasit meniupkan peluit setelah ada upaya yang dilepaskan oleh Randy Satria. Randy Satria salah satu pemain yang juga sangat loyal bersama dengan IPC Pelindo, selain status dia menjadi salah satu karyawan ya di perusahaan Pelindo, tapi dia selalu setia bersama dengan IPC Pelindo, dan sekarang dia mencoba untuk terus memberikan kemampuan terbaik di tengah situasi dari IPC Pelindo. Gagal tadi Muhammad Idris, dan tendangan keras dilepaskan oleh Jailani. Justru Jailani yang memberikan sebuah pressure yang sangat mengejutkan ya, dengan tembakan tadi sangat keras, terarah, tapi memang belum memenuhi sasaran yang diharapkan. Tapi ini adalah sebuah kualitas yang masih dimiliki oleh seorang Jailani. Insting, kemampuan tidak pernah luntur, mungkin kecepatan yang sudah menghilang dari penampilan Jailani, tapi bagaimana dia juga mampu menciptakan gol kalau menghadapi Black Steel. Ini juga satu bukti bahwa pemain veteran ini masih terus eksis sebagai salah satu bagian penting dari skuad IPC Pelindo. Ya, dan disitulah dibutuhkan kecerdasan ya dari seorang pelatih Yos Adi ketika memanfaatkan kapan dia harus diturunkan, kapan kemudian dia harus disimpan. Karena tidak mungkin dia terus bermain sebagai starting five, atau tidak mungkin dia terus bermain dengan situasi dan kondisi yang dialami sekarang. Febrian tadi, kali ini tekanan lagi, Rizky Hidayatullah tadi. Peluang bagi Halus untuk terus memberikan ancaman, rotasi pergerakan bola yang cukup baik.
Sayang mampu diintersep dan serangan balik kali ini. Satu upaya Jailani dan di area yang sangat menguntungkan bagi Catur tadi. Dia harusnya bisa lebih baik memanfaatkan peluang dan bukan tidak mungkin harusnya menciptakan gol pembuka bagi IPC Pelindo. Ya, dan kita lihat ini sebenarnya tadi Jailani akan melakukan tembakan langsung ya, tapi bola deflect dan disitulah justru ada peluang yang dimiliki dengan sangat baik tadi, tapi masih ada penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Halus. Kembali satu upaya sepakan yang begitu menyulitkan, coba ditawarkan oleh Jailani. Ya, peran Jailani justru sangat terlihat ya ketika dia masuk kemudian memberikan warna, sempat tadi juga memberikan sebuah peluang, mendapatkan peluang. Tampil lebih direct, lebih mengancam IPC Pelindo setelah ditampilkannya Jailani. Satu sliding dari Catur tadi. Mengambil Muhammad Farhan tapi dengan kemampuan dan timing yang tepat sehingga bola yang terkena tadi. Kembali aksi dari Catur. Rade Satria coba semakin meningkatkan intensitas tekanan. Fredrik Dahle mendapatkan pengawasan ketat. Tendangan kaki kanan dari Fredrik Dahle juga masih mampu dibaca tadi oleh Muhammad Farhan Fuadi. Ya, salah satu pemain yang cukup menonjol di kubu dari Halus FC, Muhammad Farhan. Bagaimana penampilan dia sejauh ini juga cukup bagus, kemudian sering juga dipercaya sebagai starting five di kubu dari Halus. Catur tadi, tendangan lagi langsung dari Fredrik Dahle. Catur Satriawan masih terduduk, mengalami sedikit kendala cedera sepertinya. Agak terpincang Catur Satriawan. Kesempatan kick in bagi Pelindo akan diambil oleh Fredrik Dahle dalam persaingan yang semakin menarik. 10 menit terakhir, satu tendangan lagi dari Randy. Ya, banyak percobaan tembakan yang dilakukan oleh para pemain dari PC Pelindo, tapi sejauh ini memang sangat minim yang tembakan itu kemudian on target ya. Jadi lebih banyak membuang peluang, membuang kesempatan. Kesalahan akan dimanfaatkankah oleh Fredrik Dahle? Sulit tadi dalam keadaan 3 lawan 1. Masih ada lagi. Kali kedua Fredrik Dahle mengancam Idris. Ilham tadi, Fredrik Dahle, Ilham Ramadian. Coba berputar, mencari ruang tembak tadi Idris. Dan kali ini transisi 3 lawan 2. Mampukah dimanfaatkan di tiang kedua? Satu intensi yang sudah sangat baik untuk bisa melepaskan bola yang mungkin harapannya disambut tadi. Tapi gagal upaya dari Tri Cahya Ramadan di tiang kedua. Ya, Hairun tadi memberikan bola ya kepada Tri Cahya, tapi sayang memang justru Tri Cahya sudah dalam posisi sedikit lebih ke depan sehingga dia tidak bisa menjangkau bola. Tapi ini yang menurut saya menjadi salah satu yang harus diwaspadai oleh kubu dari PC Pelindo. Bagaimana Halus FC mereka bertahan dengan cukup dalam dan kemudian mereka memberikan tekanan, memberikan kejutan kepada PC Pelindo melalui serangan balik yang cukup berbahaya. Iris sangat baik bagaimana di area pertahanan. Dava tadi masih tanpa gol dari GOR UNJ Jakarta. Duel antara IPC Pelindo menghadapi Halus. Entah bagaimana caranya, Maruf ya Rumi, masih tanpa gol karena kedua tim terus menawarkan aksi memukau dari bagaimana skema build up tapi belum diikuti oleh finishing yang baik. Iya, beberapa momen ya, terutama menurut saya yang agak disayangkan adalah Halus ya, karena mereka punya beberapa kesempatan yang sangat dekat dengan gawang, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Sementara IPC Pelindo bahkan mereka masih sangat kesulitan untuk masuk ke area dekat gawang dari Halus FC. Fredrik Dahle, Ilham Ramadian, Abdul Wahid kali ini menusuk masuk ke area sentral, lebarkan bola lagi ke sisi kiri. Pergerakan ditawarkan oleh Fredrik Dahle, tidak diambil oleh Riko Aji Putra. Dia coba untuk bisa melewati hadangan lawannya Muhammad Zidan. Satu upaya lagi, gagal. Masih ada kesempatan berikutnya Fredrik Dahle. Riko Aji, Fredrik Dahle kerap kali ketika mendapatkan peluang akan langsung mencoba untuk menembak. Tapi terus adanya blok yang baik dari para pemain Halus. Ini
memperkecil kesempatan bagi kedua pemain ini untuk bisa menciptakan gol bagi IPC Pelindo. Sulaiman tadi. Oh, miss kick dari Aditya. Ilham, Rico, terus bersabar memancing para pemain halus untuk keluar dari area pertahanan. Lagi upaya dari Rico Aji Putra, Fredrik Dahle, umpan kaki kiri. Ilham kali ini, ada screen dari Rico Aji, tendangan Abdul Wahid. Masih mampu diblok juga oleh Muhammad Junaidi sang penjaga gawang halus. Time out di lapangan persaingan terjadi dan kembali satu penampilan yang tentunya menjanjikan dari Pelindo tapi juga terus terhadang dengan aksi impresif penjaga gawang Muhammad Junaidi yang terus bisa tampil perkasa di bawah mistar dari gawang halus FC. Ya, kalau kita bicara soal penampilan dari penjaga gawang halus FC sejauh ini memang bermain dengan cukup bagus ya. Bagaimana Muhammad Junaidi tadi melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat secara khusus ada 2 penyelamatan penting yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi. Tapi di luar itu juga bagaimana transisi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari halus FC juga menurut saya sangat bagus ya. Bagaimana mereka kemudian tidak membiarkan seorang Rico Aji bergerak atau Fredrik Dahle juga tidak diberikan ruang karena ketika Fredrik Dahle menguasai bola atau Rico Aji menguasai bola, pasti ada 2 pemain setidaknya yang kemudian menutup pergerakan, menutup peluang yang coba dibangun lewat flank dari IPC Pelindo tersebut. Terus bisa mencegah overload yang ditampilkan oleh para pemain IPC Pelindo, terutama di sisi flank. Ini bukti bagaimana sistem pertahanan dari halus sejauh ini masih berjalan dengan baik. Sedangkan bagi IPC Pelindo, dengan skema offense yang sedikit monoton, mudah terbaca, tentunya mereka harus bisa tampil lebih variatif. Bahkan tadi yang mampu memberikan perbedaan adalah Jailani. Dari bench dia masuk, kemudian kecepatan dan penampilan directnya ini memberikan penyegaran bagi IPC Pelindo. Betul, lebih memberikan warna ya. Dan menurut saya juga harusnya menjadi kesempatan baik untuk IPC Pelindo memperbaiki posisi mereka di klasmen. Karena kalau kita lihat kekalahan-kekalahan besar yang diterima oleh IPC Pelindo adalah saat menghadapi tim-tim yang memang tim-tim kuat ya. Dan sisa pertandingan praktis adalah ini mereka akan bertemu dengan tim-tim yang seharusnya mungkin bisa menjadi salah satu kesempatan untuk bisa mendapatkan poin termasuk halus. Ya. Aditya, satu kesempatan tidak disia-siakan oleh Aditya. Finishing sensasional dari sudut yang cukup sulit tadi, tapi mampu melepaskan tendangan keras yang gagal diselamatkan oleh Anton Alanwari yang seolah terkejut tadi dengan pengambilan keputusan dari Aditya yang menembak langsung. Ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan dari Aditya mendapatkan pengawalan, sedikit memutar dan kemudian dengan sangat leluasa melakukan tembakan ke arah gawang. Tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari IPC Pelindo, Anton Alanwari. Iya, satu set play yang memang sudah dikoordinasi tadi sejak time out dan berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana dan mendapatkan sambutan di sisi lapangan. Oh, foul. Menjatuhkan Abdul Wahid tadi. Coach Yola sangat puas dan memang sepertinya itu adalah play yang dibangun untuk Aditya. Betul. Dan dia langsung menjalankan skema dengan baik, eksekusi tajam, penuh presisi dari Aditya untuk sementara membuat halus FC unggul di laga kali ini. Ya, dan ini juga semakin mempertegas indikasi bagaimana IPC Pelindo sangat rawan dari sisi kemampuan bertahan mereka ya. Gawang mereka terlalu mudah dibobol oleh lawan karena mereka hampir selalu kebobolan dalam setiap pertandingan. Jadi menurut saya ini juga menjadi warning awal bagaimana IPC Pelindo harus lebih baik ketika mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh halus FC. Iya, satu kondisi mengkhawatirkan di sini. Abdul Wahid sepertinya mengalami gangguan cedera yang cukup serius dari reaksi sang pemain dan juga bagaimana fisio dari Pelindo berupaya perlahan untuk bisa membawa keluar dari lapangan permainan Abdul Wahid dengan tandu. Ya, kita lihat di sini ya, ada benturan di lutut ya sepertinya ya. Iya, mungkin di lutut atau juga di bagian ankle tadi dari Abdul Wahid. Ya, pemainnya sebenarnya juga mencetak gol ketika pertandingan menghadapi Pendekar United. Satu gol yang diciptakan meskipun memang Pendekar United kalah dengan skor telak 4-8.
Foul count, IPC Pelindo 2, Halus FC dengan 3 fouls. Kesempatan dari set play kali ini, Rico. Satu umpan kepada Randy, juga masih mampu di blok tadi. Ya, pressure, tapi wasit meniupkan peluit tadi. Adanya pelanggaran sepertinya. Ya, intensitas tekanan dari Halus juga cukup signifikan. Betul. Di laga babak pertama ini, bagaimana tadi kita melihat sebagai sebuah tim mereka langsung memberikan tekanan dari pemain paling pertama di posisi pivot. Ya, ada dua kombinasi defense yang dilakukan oleh Halus FC menurut saya. Pertama, ketika memang build up yang dilakukan oleh PC Pelindo masih berada di area pertahanan dari PC Pelindo, maka akan ada tekanan satu pemain dari Halus yang memberikan pressure. Tapi ketika mereka sudah kehilangan bola sejak awal, maka ada zona yang mereka jaga dengan tidak terlalu banyak memberikan ruang kepada PC Pelindo masuk dan kemudian melakukan tembakan. Farhan dan Tri Cahya bersiap. Satu tendangan dari Farhan. Oh, ke mulut di mulut gawang dan akhirnya gol kedua mampu dilesakkan oleh Dava Azuri. Ini menjadi pukulan telak bagi IPC Pelindo. Semakin mendekat ke halftime. Kecolongan gol lagi dan dari set piece tadi kegagalan sang penjaga gawang Anton untuk mengamankan bola dengan baik dimanfaatkan oleh Dava yang memang punya tendensi untuk selalu menciptakan gol walaupun bukanlah pemain pilihan starter bagi Halus. Timeout ya, langsung diambil oleh kubu dari Halus ya. Atau IPC Pelindo ya. Iya, gol tadi menjadi tentunya setback yang sangat-sangat terasa memukul ya. Betul. Bagi terutama kepercayaan diri para pemain dari IPC Pelindo yang sempat mendapatkan peluang demi peluang di awal laga, tapi mereka tidak mampu mengkonversi dan justru menuju halftime 2 gol kilat dari Halus ini benar-benar semakin membuat terperosok keadaan bagi skuad IPC Pelindo. Iya, dan tekanan tentu ada di kubu dari IPC Pelindo sekarang karena bagaimanapun mereka sudah tertinggal 0-2 di babak pertama ya, atau menjelang berakhirnya babak pertama. Ini sebenarnya situasi yang juga agak mirip ketika mereka menghadapi Apedekar United. Mereka sudah harus tertinggal 4 gol di awal-awal pertandingan babak pertama. Jadi saya pikir ini harusnya ada perubahan yang lebih bagus, tapi justru menghadapi Halus yang menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan poin. Mereka sekarang tertinggal 0-2. Coba bangkit tentunya IPC Pelindo. Bereaksi cepat dengan ancaman tadi di bawah 7 menit tersisa. Persaingan di babak pertama di mana Halus FC mampu dengan baik memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan untuk bisa unggul 2 gol sejauh ini. Lagi serangan balik kilat, tapi kali ini mampu dihentikan tadi oleh Albert Sadewa. Satu akselerasi dari Muhammad Sulaiman. Selalu kedodoran para pemain dari PC Pelindo ketika mendapatkan counter attack dari Halus FC. Mereka agak sedikit terlambat untuk turun dan kita lihat ini. Bebas di area sentral tadi. Sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Sulaiman untuk menambah lagi gol. Terlalu mudah Maruf El Rumi bagi Halus untuk bisa membongkar pertahanan dari Pelindo. Iya, banyak ruang yang dimiliki, banyak kesempatan yang dimiliki oleh Halus FC terutama dari situasi counter attack. Dan bagaimana ketika bertahan pun mereka menjadi satu unit yang begitu kokoh untuk bisa tampil baik dan juga cekatan memblok, kemudian juga menutup ruang tembak. Ya, tipikal pemain-pemain yang sangat bekerja keras ya, menjaga zona mereka, kemudian melakukan man to man juga dengan sangat baik, menutup ruang, menutup jalur passing dari para pemain IPC Pelindo. Rico, Idris, gagal tadi. Satu upaya dari Randy. Masih Rico. Randy Satria. Albert Sadewa kali ini. Bola melebar ditawarkan oleh Albert Sadewa. Rico tadi. Randy kembalikan bola kepada Albert Sadewa. Randy Satria mencoba mencari pergerakan rekannya di bawah tekanan. Terlepas lagi Aditya.
Satu umpan yang sangat baik tapi save gemilang dipertunjukkan oleh Anton, sang penjaga gawang, untuk menghentikan tendangan keras yang begitu berbahaya dari Rizky Hidayatullah. Iya, sebuah skema yang sudah dilakukan, sebuah skema yang sudah disusun, sebuah struktur permainan yang memang sudah dipersiapkan sebelum pertandingan. Counter attack menjadi strategi yang memang coba dimainkan oleh para pemain dari Halus FC. Dua kesempatan berturut-turut datang, dua kesempatan yang kemudian berhasil dipatahkan oleh Anton Alanwari. Dua penyelamatan penting Anton, karena kalau tidak bisa jadi PC Pelindo sudah tertinggal dengan 4-0. Rawan, rapuh, dan memang mudah untuk dieksploitasi ya Bung ya. Defense dari PC Pelindo, terutama dari counter attack. Karena kalau dalam bahasa umum mengatakan ketika penjaga gawang banyak melakukan penyelamatan, artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari si pertahanan. Kurang koordinasi dan bagaimana mereka begitu lambat tadi untuk bisa mencegah transisi yang selalu saja kilat. Dan ini juga memberikan efek domino bagi para pemain yang berupaya untuk membongkar pertahanan dari Halus, karena seolah kepercayaan diri mereka untuk mengendalikan bola pun hilang. Idris tadi satu kontrol simple tapi dia tidak mampu untuk bisa mengamankan bola. Ya, karena semuanya menjadi seperti serba salah ya. Mereka banyak menguasai bola tapi kemudian mereka kehilangan kesempatan dan justru mendapatkan pressure jelas secara psikologis, membuat para pemain dari PC Pelindo menjadi tidak nyaman ketika mendapatkan bola atau menguasai bola. Bali Aditya, Ilham Ramadian, Aditya, tendangan langsung tadi masih bisa diblok oleh Anton. Serangan balik yang jauh berbeda antara IPC Pelindo dengan Halus. Bagaimana selalu saja terhenti upaya dari para pemain IPC Pelindo untuk cepat menekan. Tapi berbeda dengan Halus, lagi peluang, penuh percaya diri tapi dengan opsi yang keliru tadi. Bola yang terlalu deras ditawarkan oleh Febrian. Ya, duel di setiap sisi lapangan dimenangkan oleh para pemain Halus menjelang halftime kali ini. Dan juga bagaimana bola 50-50 selalu saja mampu disergap oleh para pemain Halus dan berujung peluang lagi di area pertahanan dari IPC Pelindo. Ini adalah gambaran betapa mengkhawatirkannya penampilan IPC Pelindo di babak pertama kali ini. Ya, jauh dari memang sebuah kualitas yang diharapkan ya, dari sebuah tim yang ini harusnya bisa dikatakan sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh materi pemain yang dimiliki. Halus juga tidak terlalu banyak atau bahkan minim pemain bintang, sementara IPC Pelindo juga bisa dikatakan mereka tidak terlalu banyak pemain bintang. Ini menjadi kesempatan, tapi yang kita lihat justru bagaimana secara tactically tim dari Halus FC lebih siap untuk bisa mengeksploitasi defense dari IPC Pelindo dibandingkan dengan cara pemain-pemain IPC Pelindo. Mampu diintercept tadi satu bola dari Fredrik Dahle yang juga tidak meyakinkan. Aditya, kembali peluang bagi Aditya. Terhadang dua pemain, termasuk Ilham Ramadian. Agak masakan diri menurut saya ketika tadi Aditya memaksakan untuk bisa menahan bola dan membawa bola lebih ke dalam, karena di situ sudah ada dua pemain dari PC Pelindo. Bahkan kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik tadi, lagi-lagi ada ruang yang terbuka yang coba dieksploitasi oleh Muhammad Farhan Fuadi. Dava kembali dengan sebuah snapshot tadi. Pemain yang sudah menciptakan satu gol di laga ini bersama juga dengan Farhan tampil sangat baik. Masih ada lagi tentunya Aditya dan juga Tri Cahya Ramadan, para penampil impresif di babak pembuka ini bagi Halus yang sudah mampu menciptakan jarak 2 gol keunggulan mereka untuk sementara atas Pelindo. Sangat baik defense yang dilakukan tadi. Ya, kalau masih mengandalkan Jailani untuk bisa membuka pertahanan, tentunya juga menjadi satu approach yang kurang optimal bagi Pelindo. Kita mungkin beberapa opsi coba dilakukan oleh PC Pelindo ya, karena pemain-pemain starting utama mereka juga sejauh ini juga masih sulit untuk bisa menembus dari Halus FC. Fredrik Dahle tadi, Jailani. Balik Fredrik Dahle, tendangan keempat di laga ini. 3 mampu diblok oleh para pemain Halus. Jailani, Ilham Ramadian, Fredrik Dahle coba terus menjadi pemain yang rajin untuk bergerak membongkar pertahanan dari Halus yang memang sangat sulit ditaklukkan di babak persaingan pertama. Di bawah 2 menit waktu bagi IPC Pelindo untuk bisa berburu gol.
memperkecil keunggulan dari Halus FC. Fredrik Dahle tadi menghadang dua pemain, balik serangan, balik Aditya. Pemain yang membuka keran gol bagi Halus FC di laga kali ini, Farhan. Coba kembalikan bola kepada Aditya, mampu dicuri tadi oleh Ilham Ramadian Putra. Sepak sudut Aditya gagal untuk bisa dikuasai tadi sepenuhnya oleh Kapten Tricahya Ramadan. Ya, Tricahya sangat baik mengambil keputusan karena dia tadi melakukan kontrol yang tidak sempurna, bola sempat lepas, tapi dia tidak membiarkan pemain dari PJ Pelindo untuk bisa menguasai bola dengan sempurna dan melakukan blocking tackle tadi. Ya, kembali gagal. Satu aksi dari Jailani coba melibatkan Idris. Jailani harusnya menjadi pemain yang ada di akhir dari peluang-peluang IPC Pelindo dengan kemampuan dia, ball striking ability-nya yang baik, tapi juga dengan usia tidak muda lagi, sulit bagi dia untuk bisa menjadi pembuka serangan. Tapi kali ini juga Idris gagal dalam sebuah upaya sepakan ke arah gawang tadi. Ya, sebuah kesempatan yang sangat baik sebenarnya. Kita saksikan, kosong sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, tapi tembakan tadi terlalu melebar, tidak terlalu baik keputusan yang dilakukan tadi oleh Idris. Dava, hitungan detik saja tersisa di pertandingan kali ini, babak pertama. Aditya dan Dava menjadi pencetak gol bagi Halus. Ilham Ramadian sudah digantikan, Randy kembali tampil, Fredrik Dahle. Ada screen dari Idris tadi, coba dimanfaatkan tapi juga belum berujung peluang. Albert. Lagi ya, sepertinya para pemain Halus itu tahu kemana bola diarahkan, kemudian mereka juga ketika melakukan tackle, melakukan blocking juga dengan sangat baik. Oh, peluang bagi Albert Sadewa tadi. Tapi juga dengan sudut tembak yang sulit. Randy kick in, hadang lagi, Dava. Fredrik Dahle. Mudah juga dihentikan. Febrian baik dalam defending dan juga menjadi figur penting ketika serangan coba dibangun oleh Halus. Fredrik Dahle menjadi pemain yang cukup frustrasi di babak pertama ini. Umpan dari Randy gagal dimanfaatkan oleh Idris dan itu menjadi penutup aksi persaingan di babak pertama di mana di GOR UNJ aksi-aksi memukau yang ditawarkan oleh tim Halus FC untuk sementara membuat mereka unggul 2 gol tanpa balas atas IPC Pelindo. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda.
Jadi kalau kita lihat dari case ini mungkin ada peluang juga buat mereka untuk bisa memperbaiki penampilan di babak kedua, terutama bagaimana cara untuk bisa membongkar defense dari Halus yang memang sangat rapat, sangat kuat. Kick-off babak kedua sudah berlangsung dari GOR UNJ di Jakarta. Dava dan Halus FC sudah mampu mencetak keunggulan dengan jarak 2 gol di babak pembuka. Harus ada perbaikan penampilan dan kita harapkan bisa disajikan satu aksi yang lebih baik dari segi defending dan juga finishing. Memang ini menjadi satu keadaan yang sangat mengganggu bagi pelatih Yos Adi. Kesalahan, intercept dan peluang bagi Rico. Dia mengklaim adanya handball, tapi tentunya Rico juga harus bisa menyelesaikan peluang tadi di mulut gawang Marvel Rumi bagi IPC Pelindo. Ya, dan kalau kita lihat langsung sepertinya mengajukan challenge ya. Karena memang di situ kalau kita lihat sekilas memang ada bola yang tadi mengenai tangan dari salah satu pemain Halus FC ya. Dan saya pikir itu wajar kalau kemudian dilakukan challenge karena sangat yakin dan sangat peluang yang sangat baik untuk bisa memperkecil kedudukan. Kita nantikan dari review yang akan terjadi. Ya, ini salah satu keuntungan ketika ada video support yang kemudian menjadi salah satu bentuk yang diakui oleh Federasi Futsal Indonesia untuk bisa mereview, men-challenge keputusan dari wasit yang memang sangat penting, sangat krusial dan bisa diberikan kesempatan kepada tim. Ya, ini dia tadi ada klaim handball, memang terkena dengan bagian tangan ya. Betul. Dari Kapten Halus Tricahya Ramadan. Ya, dan memang kalau kita lihat ini tangan dalam posisi yang tidak normal ya, artinya bahwa ini lebih lebar dari badannya. Tapi memang ini kan apakah bagian dari keseimbangan atau ada gerakan sebenarnya? Iya. Kalau ada gerakan yang itu dianggap wasit sebagai sebuah gerakan untuk menahan laju bola, maka itu menjadi penalti. Yeah. Tapi kalau ini dianggap wasit sebagai sebuah refleks untuk menjaga keseimbangan badan, tentu akan lain ceritanya. Betul. Ya, akan ada satu tendangan penalti bagi IPC Pelindo setelah review tadi. Memang yang membuat kurang beruntung bagi Kapten Tricahya Ramadan ada sebenarnya kotak pertama tidak dengan bagian tangan. Betul. Bola kemudian bergerak liar, ke atas dan terkena lengan yang dalam posisi yang tidak normal tadi terbuka. Betul. Sehingga setelah review on court, penalti diberikan oleh referee. Dalam hal ini Fitra Fauzi Rahmat. Dan kesempatan bagi IPC Pelindo, Jailani yang akan menjadi eksekutor tendangan penalti yang bukan tidak mungkin bila gol tercipta akan bisa merubah momentum persaingan. Momen penting bagi Pelindo, tendangan penalti yang dengan baik tadi dieksekusi oleh Jailani memperkecil keunggulan Halus FC dan inilah start yang sangat diinginkan oleh pelatih Yos Adi dengan perkembangan penampilan yang sangat signifikan disajikan di awal laga melalui tendangan penalti. IPC Pelindo mampu memangkas keunggulan Halus. Ya, ini adalah bukti bagaimana Jailani tetap menjadi pemain yang sangat penting, pemain yang sangat dibutuhkan untuk bisa membangkitkan motivasi dari rekan-rekannya. Gol yang sangat penting di awal-awal pertandingan babak kedua, gol yang bisa akan mengubah jalannya pertandingan terutama dari sisi IPC Pelindo setelah mereka tertinggal 0-2 di babak pertama. Pertandingan semakin menarik dan akan saja tersaji persaingan tentunya setelah terpangkas keunggulan Halus berjarak 1 gol saja. 1-2 kali ini Pelindo coba bangkit di babak kedua dan dikatakan oleh Marvel Rumi memang Pelindo dengan tendensi tim yang tampil biasanya grafiknya lebih baik meningkat di babak kedua kembali terbukti di awal tidak lama setelah kick off babak kedua penalti didapat dan ini bisa membuat tentunya tim Halus FC tampil tidak nyaman di awal babak kedua. Iya, dan kalau kita lihat secara data memang bahwa Halus adalah tim yang terbilang sangat sulit untuk bisa dijebol oleh tim lawan ya, karena mereka bahkan pernah memaksa Giga kemudian juga tidak bisa mencetak gol dan dikalahkan dengan skor 0-3 atau tim seperti Sadakata yang dipaksa untuk hanya bisa mencetak 1 gol. Randy Satria, Fredrik Dahle. Tentunya motivasi para pemain kembali terangkat dengan gol yang baru saja dilesakkan oleh Jailani. Ya, upaya penalti.
perbaikan finishing menurut saya, dan kemudian bagaimana cara mereka untuk bisa sedikit melepaskan diri dari situasi ketika flank mereka tidak bisa memberikan banyak bantuan untuk bisa membongkar pertahanan dari Halus FC. Randy Satria. Sulit tadi, mampu dicuri bola dari penguasaan Albert Sadewa. Transisi serangan balik, tendangan langsung. Yang coba dilayangkan tadi masih melambung tinggi. Satu upaya cukup impresif dari Febrian. Masih belum ada perubahan yang dilakukan oleh Halus FC dari sisi permainan karena memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu dan melakukan serangan balik untuk bisa membongkar pertahanan dari PC Pelindo. Momentum itu yang coba dibangun. Kita lihat. Cukup riskan juga bagi Halus untuk di babak kedua tampil reaktif seperti ini menghadapi IPC Pelindo yang kembali punya kebiasaan untuk bisa bangkit di babak kedua. Dari tendangan penjuru, satu upaya sepakan tadi masih mampu diblok. Junaidi berikan bola ke flank sebelah kanan, Muhammad Zidan tadi. Kembali Zidan. Tri Cahya Ramadan terhadang oleh Fredrik Dahle. Rico, satu peluang bagi catur. Hampir saja bola mampu melewati hadangan penjaga gawang Junaidi. Kalau kita lihat ini adalah momen yang sebenarnya cukup jarang terlihat di babak pertama ya. Ada kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh para pemain dari Halus terutama ketika berada di area pertahanan seperti ini. Tapi ada celah dan saya pikir tidak lepas dari efek ketika mereka sudah kebobolan di awal-awal babak kedua. Kembali keadaan yang mengkhawatirkan bagi Halus yang sempat unggul 2 gol. Catur mencoba set up rekannya, tendangan first time tadi dari jarak jauh. Randy mencoba melakukan kombinasi dari sisi keputusan ketika ada set piece atau ketika ada kick in, dan itu diharapkan bisa lebih membuka peluang untuk Pelindo. Duel tadi tapi bola mampu dikuasai oleh Dava, lebarkan ke sisi kiri, sebuah upaya tendangan. Coba dilepaskan oleh Febrian, tapi lebih cepat Anton Alanwari tadi penjaga gawang Pelindo. Ya, harus lebih banyak bergerak, kemudian lebih banyak membuka ruang ya para pemain dari PC Pelindo, terutama ketika ada satu pemain yang menguasai bola. Karena dari situ diharapkan bisa lebih memberikan ruang yang terbuka dari sisi defense Halus FC. Dan bagaimana sekarang offense dari Pelindo lebih hidup, bagaimana pergerakan tanpa bola untuk mensupport Fredrik Dahle juga lebih ditawarkan. Dahle mampu membuat Dava terduduk tadi, peluang lagi bagi Pelindo. Randy dengan sebuah tendangan, Rico terhenti, ada Aditya kali ini bagi Halus. Transisi serangan balik gagal, catur dengan baik, mankan bola tadi. Dava, Azuri. Aditya. Sangat sulit untuk merebut bola dari penguasaan Aditya. 3 pemain tadi untuk menutup. Aditya, Rico ke sisi kiri, kembali Fredrik Dahle menjadi outlet di flank, dibantu oleh Idris. Posisi overlap. Aditya ini sebenarnya kontrolnya tidak terlalu bagus, tapi bola seperti nempel di kaki ya. Jadi itu yang bikin rumit sepertinya pergerakan. Oh, satu lagi peluang Junaidi. Ada sentuhan tadi sang penjaga gawang. Ya, bagaimana duel, komitmen lebih terasa dari para pemain IPC Pelindo. Randy terlalu deras bagi Fredrik Dahle tadi. Satu bola yang disajikan oleh Randy Satria. iya, fighting terutama dari sisi defense ya. Tidak terlalu banyak membiarkan para pemain dari Halus leluasa ketika melakukan counter attack. Berbeda dengan di babak pertama ketika para pemain dari Halus sangat nyaman ketika melakukan serangan balik. Tapi sekarang situasinya menjadi lebih berbeda. Ya. Bagaimana transisi yang dilakukan oleh PC Pelindo juga cukup bagus. Kemudian pergerakan tanpa bola yang sekarang lebih cair dibandingkan dengan di babak pertama membuat defense dari Halus juga tidak terlalu nyaman. Ilham, ada pressing lagi Aditya, satu kesempatan tapi Ilham Ramadian tadi membaca intensi dari Farhan.
Khawatir dari sisi intercept yang dilakukan oleh Halus FC sangat baik ya, dan para pemain dari PC Pelindo mudah ketika dilakukan intercept tadi, dan disitulah menjadi momentum pemain-pemain dari Halus melakukan serangan balik. Sepak sudut Dava. Farhan, tendangan langsung berbuah gol ketiga bagi Halus FC. Pemainnya sejak babak pembuka tampil gemilang. Akhirnya di babak kedua, tendangan kerasnya tidak mampu diselamatkan oleh Anton Alanwari. Muhammad Farhan Fuadi memperlebar lagi jarak antara Halus dengan IPC Pelindo 3-1. Ya, sebuah kualitas tembakan, sebuah gol indah, tidak diduga, tidak dinyana. Tembakan dari yang sangat jarak jauh, kemudian dengan kaki kirinya keras, lurus mengarah ke gawang, dan diakhiri dengan selebrasi yang indah dari seorang Farhan tadi. Luar biasa tendangan dengan minimal backlift sangat kencang tadi. Eksekusi dari Farhan membuat timnya yang sempat terancam dengan tekanan bertubi-tubi dari IPC Pelindo untuk menyamakan kedudukan justru bisa menciptakan gol ketiga. Boleh dikatakan against the run of play ketika dominasi serangan kembali ditawarkan oleh IPC Pelindo, justru Halus FC yang menyerap serangan bisa dengan baik tadi melepaskan eksekusi Farhan untuk menciptakan gol ketiga. Dan ini seperti menjadi pembenar yang kita obrolkan tadi, bahwa kadang ruang dari PC Pelindo seperti menjadi sebuah ruang-ruang yang bisa dieksploitasi dengan begitu mudah ya. Dan saya pikir ini kembali menjadi sebuah bukti bagaimana ada celah yang ternyata secara mengejutkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Farhan tadi. Jailani cantik tadi umpan dari Jailani, tapi Idris di posisi yang begitu positif untuk dirinya bisa melepaskan tendangan off target dari jarak yang sangat dekat. Kalau kita lihat bagaimana passing yang sangat baik tadi dari seorang Jailani ya. Kualitas dari pemain yang syarat pengalaman. Iya, passing yang menembus garis pertahanan dari Halus FC dengan presisi, tapi Idris kesempatan kedua dirinya dari jarak yang sangat dekat, tapi tidak mampu dalam dua kesempatan untuk arahkan bola on target menuju gawang Halus FC yang dikawal oleh Junaidi. Ilham Bali Jailani. Idris kali ini. Farhan foul sepertinya dari Muhammad Farhan Fuandi. Ya, ini pemain yang sangat efektif ya. Dia tahu kapan harus bergerak ke depan dan kemudian kapan dia harus menjaga areanya, dan saya agak terkejut dengan postur yang dimiliki. Bisa dikatakan cukup besar ya Farhan ya, tapi sangat lincah ketika dia sudah mendapatkan bola. Sangat cepat ketika kehilangan bola. Dan sulit untuk ditutup ini dengan postur seperti ini. Jailani dengan bebas bagi IPC Pelindo. Tendangan keras tadi. Junaidi harus melakukan penyelamatan. Eksekusi dari Albert Sadewa. Keras laju bola, Bung. Liar, tapi kemudian penyelamatan sangat baik dari Junaidi tadi. Penjaga gawang yang secara postur sudah memberikan teror kepada pemain lawan karena tinggi besar. Kesempatan kick in dari Jailani, mampu diblok tadi. Muhammad Sulaiman berdiri kokoh hadang kick in dari Jailani, kembali kepada penjaga gawang Anton Alanwari. Sudah digantikan Anton Alanwari sepertinya. Asfar Burhan sudah tampil bagi IPC Pelindo. Ini satu lagi penjaga gawang yang memiliki kemampuan shot blocking yang impresif. Ruang bagi Sulaiman, mampu dihentikan oleh Jailani. Gol Farhan menurut saya membuat para pemain Halus FC sekarang menjadi lebih nyaman ya. Mereka lebih tenang dibandingkan tadi di awal-awal ketika sudah kebobolan 1 gol. Karena sekarang situasinya juga Halus memberikan perlawanan, memberikan tekanan sangat kontras. Ketika tadi Jailani mencetak gol dan kemudian IPC Pelindo seperti menguasai jalannya pertandingan secara penuh. Balik kesempatan kali ini tendangan langsung masih mampu diblok. Double block dari Jailani mencegah upaya dari Tri Cahya dan juga Muhammad Sulaiman. Ini yang membedakan para pemain IPC Pelindo kemudian dengan Halus ya. Pemain IPC Pelindo selalu bisa memiliki ruang
atau kemudian mereka tidak mendapatkan ruang melakukan tembakan dari tengah, sementara pemain dari Halus punya kesempatan, punya ruang untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Balik peluang bagi Jailani. Rico. Ilham. Jailani. Mampu dihadang lagi dengan upaya yang sangat prima tadi dari Febrian. Peluang lagi bagi para pemain Pelindo. Jailani coba terus menjadi instigator tekanan. Rico kali ini. Ilham. Sodorkan bola ke sisi kanan. Umpan datar, kembalikan kepada Jailani, tendangan dilepaskan, mampu diblok Hairun Hayir tadi. Albert Sadewa. Hairun Sulaiman mengagalkan Ilham tadi. Sedikit menurun tempo permainan dari kedua tim, terutama ini menurut saya juga dilakukan oleh Halus untuk lebih membuat pressure yang dilakukan. Lagi-lagi. Jarak jauh, coba mengincar sudut di sebelah kanan penjaga gawang Pelindo tadi. Memang luar biasa visi dari Muhammad Farhan. Ya, dan dia tidak terlalu memerlukan waktu untuk menembak ya Bung ya. Dia dengan sambil berlari tadi tembakannya juga cukup keras. Tidak perlu ancang-ancang kalau orang bilang untuk melakukan tembakan ke arah gawang. Dan ini efek kejutan yang membuat berkali-kali para pemain Pelindo tidak bisa mengantisipasi tendangan dari Farhan. Dan satu upaya Jailani tapi kemudian save yang begitu sensasional dari Muhammad Junaidi tadi. Ini sangat sulit. Maruf El Rumi, bagaimana save yang harus dilakukan oleh Junaidi? Ya, apalagi tadi sempat mengenai kaki terlebih dahulu dari Farhan ya. Ada bola liar, tapi Junaidi melakukan penyelamatan yang sangat baik. Ini yang menjadi alasan kenapa tadi berkali-kali para pemain Harus FC, terutama ketika mereka bertahan, tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan para pemain dari Pelindo melakukan tembakan dari tengah. Sehingga terus dipaksa untuk melebar, dipaksa untuk lebih banyak menguasai bola di area flank. Dan itu yang sejauh ini menjadi indikasi kenapa pemain-pemain dari PC Pelindo sangat sulit untuk bisa melakukan pressure ke pertahanan dari Halus. Ilham berikan satu tendangan keras dari jarak jauh tadi. Sempat membuat Junaidi sedikit panik dan memang lagi-lagi upaya jarak jauh ini cukup mengganggu bagi penjaga gawang Muhammad Junaidi. Ya, dan memang ini adalah kualitas yang dimiliki Jailani ketika tadi dia ditarik keluar seperti dia melakukan tembakan yang sayang masih memang berada di atas mistar gawang. Tapi pressure dari Jailani, kualitas dari Jailani masih dibutuhkan untuk membantu PC Pelindo keluar dari situasi sulit. Dava Azuri, kombinasi yang apik tadi, tapi sayang upaya sepakan Rizky Hidayatullah belum berbuah gol tambahan bagi Halus FC. Umpan dari Junaidi tadi. Rico Aji Putra, Randi, Ilham Ramadian. Kembali upaya para pemain Pelindo untuk bisa merangkai serangan. Rico, Randi mencari ruang tembak, dihentikan oleh Dava. Pelindo yang cukup lama puasa hasil positif, bahkan hampir sebulan lebih tidak mampu meraih kemenangan. Hasil imbang terakhir menghadapi Giga itu terjadi di pekan kedua. Betul. Di Gor Popki, Cibubur, Jakarta. Dan mereka baru mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali imbang. Memang sangat jauh dari persaingan untuk mereka bisa ke papan atas. Sehingga paling realistis adalah bagaimana cara mereka selamat dari degradasi. Sama seperti yang dilakukan musim lalu ketika mereka berhasil selamat dari zona degradasi. Ya. Dan saya pikir ini juga sempat dikatakan oleh pelatih dari Halus FC, Coach Yola. Dia mengatakan bahwa di musim ini pun target dari Halus tidak terlalu muluk-muluk. Tapi bagaimana mereka bisa tetap eksis di Liga Futsal Profesional untuk musim depan. Penjaga gawang Junaidi hanya bisa membuang bola tadi ke sisi lapangan di bawah ancaman pressure.
yang coba diberikan oleh Randy. Tengah Aditya. Blok Abdul Wahid yang sudah kembali berlaga setelah mengalami gangguan cedera. Aditya coba memfit bola melebar tadi kepada Farhan. Peluang berikutnya didapat, tendangan keras dilepaskan tapi masih mampu diblok tadi oleh penjaga gawang Asfar. Ilham digantikan Fredrik Dahle. Catur. Sebuah tendangan keras melenceng di sisi kiri penjaga gawang Junaidi. Upaya dari Abdul Wahid. Ya, Wahid diharapkan bisa mengubah situasi ya dengan apa yang dimiliki, dengan kemampuan tembakan kaki kirinya tadi yang sangat keras. Dan dia jadi juga mencoba untuk melakukan cut inside, tidak kemudian selalu statis di sisi flank, tapi dia mencoba membuka ruang dari sisi tengah untuk bisa melepaskan tembakan keras. Kick in dari Rizky Hidayatullah, Aditya. Farhan di flank kiri. Balik kesempatan bagi Dava tadi. Aditya. Dava Zuri. Balikan kepada Aditya. Satu umpan maksudnya, tapi lemah tadi. Fredrik Dahle. Wow, satu recovery tackle. Ini Farhan memang istimewa. Dia juga begitu disiplin untuk membantu pertahanan dari transisi tadi. Betul, dan bagaimana tadi sliding block yang dilakukan juga sangat baik, tepat momentumnya, dan saya pikir itu juga sudah mulai terbaca. Yang menarik dari Halus adalah kolektivitas yang mereka perlihatkan ya. Hampir ketika pergantian pemain dilakukan pun tidak terlalu banyak perubahan dari sisi permainan, termasuk bagaimana cara mereka bertahan juga sama. Kolektif, kemudian tidak terlalu mengandalkan nama besar, sehingga ini yang membuat bagaimana permainan dari Halus sejauh ini berusaha lebih cair, lebih meyakinkan dan lebih menjanjikan. Time out. IPC Pelindo coba untuk berdiskusi, merancang lagi skema-skema offense terutama yang bisa memberikan tebaran ancaman yang lebih baik di zona pertahanan dari Halus. Coach Yos tugasnya tidak mudah memang, tim yang sudah begitu lama puasa hasil positif. Dibutuhkan satu kemampuan istimewa juga dari sang pelatih untuk bisa menawarkan satu solusi. Ya, dan harusnya memang pertandingan menghadapi Halus adalah menjadi salah satu kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan kembali kemenangan atau mendapatkan poin. Karena kalau kita hitung di 3 pertandingan sebelumnya, lawan yang terbilang cukup berat. Mereka bertemu dengan raksasa-raksasa, mereka bertemu dengan Bintang Timur Surabaya, mereka bertemu dengan Black Steel Papua, mereka bertemu dengan tim seperti Pendekar United. Jadi bisa dikatakan kalau kemudian mereka menerima kekalahan, maka itu menjadi sesuatu yang bisa diterima. Tapi kalau menghadapi tim seperti Halus dan mereka tidak bisa mengembangkan permainan, tentu akan semakin mendaratkan banyak kritik terhadap penampilan dari PC Pelindo. Dan sepertinya mereka sudah siap untuk melakukan power play tadi. Sudah ada Randy sudah bersiap untuk menggunakan jersey penjaga gawang. Karena memang harus mau tidak mau untuk bisa mendapatkan poin menghadapi Halus FC. Hanya berjarak 3 anak tangga di papan klasemen, tentunya menghadapi tim-tim yang berada di sekitarnya. Betul. Pelindo harus bisa meraih hasil positif. Ilham, power play sudah ditampilkan. Randy, upaya build up by Jailani tadi, tapi ada Dava yang datang menghadang. Ya, skema yang dibangun setelah time out tadi tidak berjalan sesuai dengan plan, masih terhenti upaya untuk menciptakan gol bagi IPC Pelindo di dalam setup kali ini. Kembali power play ditampilkan terus oleh IPC Pelindo. Ilham melebarkan ke sisi kanan, tendangan dilepaskan, masih dihadang. Baik sekali tadi Febrian. Peluang lagi bagi Febrian, bola mampu dicuri oleh Randy. Ilham, Jailani. Cukup terbebas di sisi kanan Albert Sadewa. Ilham Ramadian. Di bawah 8 menit tersisa waktu persaingan di laga kali ini. Semakin menegangkan jalannya babak kedua. Sebuah strategi yang menurut saya memang bisa dilakukan ya, setidaknya untuk bisa sedikit memperkecil kedudukan menjadi 3-2, dan setelah itu mereka bisa bermain normal kembali sebelum mengubah permainan mereka menjadi power play kembali. Ilham Ramadian dan satu save.
untuk menghentikan sepakan dengan power luar biasa dari Ilham Ramadian tadi. Coba dibuktikan satu kualitas penyelamatan dari Muhammad Junaidi. Ya, Junaidi kalau tembakan-tembakan seperti ini menurut saya sangat baik ya, Ya. refleksnya. Dia banyak melakukan penyelamatan ketika ada tembakan dari tengah. Dan memang menjadi sebuah keuntungan dengan penjaga gawang yang secara postur sangat besar, tinggi juga. Ilham Ramadian di bawah tekanan dari Aditya. Sodorkan bola ke sisi terluar di posisi kanan. Di flank kali ini memang beroperasi Rico. Upaya tendangan dari Jailani masih juga mampu diblok oleh Kapten Tri Cahya Ramadan. Ilham Ramadian. Rico tadi kembali kepada Ilham. Jailani dengan kaki kanan. Harus lebih sabar ketika melakukan power play seperti ini karena sebisa mungkin tidak terlalu cepat kehilangan bola, sebisa mungkin tidak terlalu cepat melakukan tembakan ke arah gawang karena kalau mereka cepat kehilangan bola, potensi untuk counter cepat juga bisa dilakukan oleh Halus FC dan itu bisa membuat petaka dari PC Pelindo menjadi lebih berbahaya. Gagal tadi Aditya, peluang bagi IPC Pelindo, satu umpan dan finishing yang sangat tenang mampu dilepaskan oleh Dida Arunia Ramadan, pemain yang belum lama ditampilkan. Dida langsung unjuk gigi dan mampu menciptakan gol kedua bagi Pelindo. Ya, sebuah gol yang memang tentu dibutuhkan, sebuah gol dari skema yang sangat mengejutkan, dari pemain yang tidak diduga sama sekali, pemain yang tidak dinyana sama sekali. Ketika para pemain dari Halus mungkin tidak memperhitungkan seorang Dida, ternyata dia bisa mencetak gol yang sangat penting, gol yang tentu saja bisa membuat situasi menjadi lebih hidup kembali. Iya, bagaimana Dida tadi berani untuk mengambil resiko mengisi posisi di area sentral. Dan ini kombinasi dari dua pemain pengganti yang baru saja ditampilkan, Abdullah Hilmi Jasim dan juga Dida Arunia Ramadan. Kartu kuning tadi diberikan kepada Dida, tapi sudah berimbas positif. Satu eksperimen mungkin dari Coach Yos tadi Ya, untuk Dida. bisa menghidupkan serangan. Betul, Dida pemain yang lahir di Lumajang tahun 2002, menurut saya menjadi salah satu pemain muda juga. Tadi bagaimana setelah dia keluar, kemudian mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan dan mencatatkan namanya di papan skor, menghidupkan kembali peluang dari PC Pelindo untuk bisa mendapatkan poin. Dan baru saja tadi kartu kuning ketika Dida melepaskan challenge tadi untuk menjatuhkan Aditya. 2-3, Pelindo tertinggal dari Halus. Tendangan bebas, eksekusi langsung tadi, tidak memberikan ancaman berarti bagi Asfar Burhan di gawang Pelindo. Satu percobaan dari Tri Cahya Ramadan. Sepak sudut Farhan Fuadi dengan kaki kiri Muhammad Farhan Fuadi. Ruang sempit, tapi bagaimana kecerdikan dari Farhan tadi memanfaatkan sekecil apapun peluang yang dimiliki, sekecil apapun ruang yang dipunyai, dia melakukan tembakan ke arah gawang. Power play kembali. Ya, power play ditampilkan oleh IPC Pelindo. Jailani. Ini kesempatan bagi mereka untuk bisa menyamakan kedudukan. Dari build up pressure kali ini. Ilham, Jailani, Rico tadi, Albert Sadewa. Peluang bagi Ilham, mampu dihadang. Blok impresif dari Febrian tadi. Ini menjadi momen genting di laga ini menuju 5 menit terakhir dan di 2-3 menit berikutnya pertahanan dari Halus akan benar-benar diuji di sini. Betul, karena memang itu menjadi sebuah inisiatif yang diambil oleh PC Pelindo. Secara taktik menurut saya memang itu harus diambil oleh PC Pelindo karena ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk terus bisa memberikan pressure kepada Halus. Jailani, Ilham. Cari ruang di flank kiri, Randy tadi. Ilham kembali kuasai bola. Dihadang oleh Aditya dengan satu intercept tadi. Kick in dari Randy.
Ilham sejenak kuasai bola, berikan umpan pendek kepada Jailani. Bali Rico di sisi kanan, mampu dihentikan pergerakan Rico oleh Dava Azuri. Albert Sadewa dengan sudut tadi. Cukup bersabar para pemain Pelindo, terus mengurung para pemain halus di area pertahanan. Rico, Jailani. Belum ada tendangan yang diarahkan ke gawang, masih rotasi pergerakan. Bola melebar kali ini dari Ilham, mencari space dari sudut tersempit di lapangan tadi, sulit untuk terciptanya peluang. Ada kemelut, tapi penjaga gawang Muhammad Junaidi cukup tenang tadi. Iya, hampir tadi sebuah kesalahan komunikasi antara Junaidi dengan pemain-pemain dari Halus. Terlambat counter yang dilakukan oleh Halus FC tadi. Jailani praktis menjadi attack melawan defense. Bali masih cukup solid. Ramuan pertahanan dari tim Halus mengandalkan Dava sebagai pemain pertama untuk menyambut para pemain IPC Pelindo di bidang permainan halus. Rico berikan kepada Jailani. Bali Jailani dengan kemampuan individual memang di atas rata-rata. Kemampuan teknikalnya juga menjadi salah satu yang terbaik sebagai seorang pemain veteran. Randy, satu kesempatan lagi bagi Fredrik Dahle. Oh, gagal tadi. Albert Sadewa. Bali recycle tekanan. Gelombang berikutnya dari tekanan IPC Pelindo mampu diblok. Lagi kesempatan bagi Randy. Ada penjaga gawang Junaidi yang tampil agresif tadi dengan 2 save gemilang. Ya, situasi yang sangat rumit memang untuk pertahanan dari Halus FC karena tekanan yang dilakukan oleh PC Pelindo. Power play membuat bagaimana Halus dipaksa untuk terus bertahan, menjaga zona mereka dan tidak boleh melakukan kesalahan. Blok tadi yang sangat baik yang dilakukan. Tersentuh tadi dengan hadangan dari Junaidi dan Dava Azuri, perlahan sudah mampu bangkit kembali. Memiliki pemain seperti seorang Jailani membuat IPC Pelindo cukup nyaman ya dengan skema permainan power play ya, karena Jailani dengan akurasi passing yang dimiliki, terus kemudian kemampuan dia dalam membaca permainan, kontrol bola yang sangat baik, membuat cukup nyaman para pemain dari IPC Pelindo ketika mereka melakukan build up dengan cara power play. Halus FC, tim yang dalam 2 kesempatan sudah mampu menciptakan keunggulan 2 gol, kembali harus lebih fokus dalam bertahan karena sudah terpangkas lagi keunggulan. Jailani kali ini. Rico balik kepada Jailani. Randy Satria. Sangat menegangkan bagi Anda pendukung Halus FC melihat persaingan menuju akhir di bawah 4 menit tersisa. Power play, skema yang terus digalakan oleh IPC Pelindo guna mencari gol penyama kedudukan, benar-benar membuat Halus harus bisa tampil baik dalam pertahanan mereka. Jailani, Randy, tendangan Fredrik Dahle gagal. Randy, ulang lagi bagi Jailani, tendangan kaki kiri masih terhenti. Satu aksi di sudut sulit tadi bagi Albert Sadewa. Tendangan sudut cepat diambil. Randy, Jailani. Ada aksi memukau dari Kapten Tri Cahyo Ramadan. Bali Rico harus sabar memang dan dengan akurasi yang terus terjaga. Tapi kali ini bola sedikit di belakang dari pergerakan Randy. Fredrik Dahle kembalikan kepada Randy Satria tadi. Bali peluang, Jailani, save yang kembali dilakukan oleh Muhammad Junaidi, menghadang sepakan berbahaya dari Jailani tadi. Ya, Jailani sepertinya memang harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa membawa timnya untuk menyamakan kedudukan. Sepakan keras tadi berhasil diblok. Mungkin akan menarik kalau seandainya mungkin Halus FC juga melakukan kontra strategi dengan melakukan power play, karena itu juga tidak memberikan keleluasan kepada IPC Pelindo untuk terus menekan mereka. Karena yang paling dibutuhkan adalah dengan posisi misalnya melakukan power play pun bisa membuat
dealing time, bisa membuat para pemain dari PC Pelindo memaksa mereka bertahan juga karena posisinya sekarang adalah PC Pelindo yang harus mengejar ketertinggalan, sementara Halus harus mempertahankan keunggulan mereka. Dan dengan power play mungkin akan menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Karena sekarang situasinya benar-benar bagaimana PC Pelindo terus mengepung, terus menggempur pertahanan dari Halus yang dipaksa untuk menjaga area mereka, menjaga keunggulan mereka. Attack melawan defense dan bagaimana ekstra player ini membuat tentunya ancaman semakin nyata dirasa oleh pasukan Halus di akhir-akhir persaingan kali ini. Randy kembali, aksi dari Fredrik Dahle masih mampu dihadang. Tri Cahyo lagi-lagi sang kapten di posisi yang tepat. Penampilan ya benar-benar memukau dari kapten Tri Cahyo Ramadan. Tendangan coba ditawarkan tadi oleh Albert Sadewa. Ya, adu kuat kalau seperti situasi seperti ini. Adu kuat untuk dari sisi defense, kemudian adu kuat untuk tidak melakukan kesalahan dari tim IPC Pelindo. Jailani, peluang bagi Randy tadi. Masih ada Tri Cahyo Ramadan. Sebentar lagi Rico Albert. Dengan sudut cepat tadi Albert Sadewa. Fredrik Dahle ada ruang bagi dirinya. Coba menusuk, gagal tadi. Masih dihentikan oleh Tri Cahyo Ramadan. Jailani di bawah 2 menit waktu tersisa. Semakin menegangkan jalannya laga menuju akhir persaingan. Fredrik Dahle. Jailani melebarkan ke sisi kanan. Rico. Fredrik Dahle. Adakah satu lagi peluang bagi IPC Pelindo di penghujung persaingan untuk bisa menyamakan kedudukan? Di momen yang sangat-sangat vital bagi mereka. Mencari celah. Jailani. Sangat baik tadi umpan Fredrik Dahle, tapi terlalu kuat bagi Randy untuk bisa menanduk bola. Iya, masih kuat menahan nafas, masih kuat untuk menjaga area pertahanan. Para pemain dari Halus sejauh ini sangat baik. Belum banyak kesalahan atau nyaris tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari Halus FC dalam menjaga area pertahanan mereka, menahan gempuran dari PC Pelindo. Time out, Coach Yola Hendra Sugeni. Ini tentunya team talk yang sangat penting. Fokus, kuat dalam konsentrasi, tidak boleh lengah. Dan kalau ada kesempatan ketika sudah menyerap pressure luar biasa, maka serangan kilat bisa menghancurkan IPC Pelindo. Karena 1 gol lagi, bila mampu diciptakan bukan oleh Pelindo, ini akan mengakhiri persaingan. Ya, situasi yang sama juga dialami oleh PC Pelindo. Kalau mereka bisa mencetak gol dengan apa yang dilakukan, dengan keunggulan yang mereka lakukan dari sisi jumlah pemain karena menggunakan power play, juga akan menjadi sebuah kejutan yang sangat luar biasa di pertandingan siang hari ini atau sore hari ini. Setelah time out, adakah kejutan lagi dari Coach Josh dari sisi personel yang dimainkan? Kalau tadi Dida sudah memberikan 1 gol yang memangkas keunggulan dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Akankah Dida kembali dipercaya untuk bisa menjadi salah satu pemain dari IPC Pelindo setelah time out kali ini? Rico kembali tampil sepertinya. Intensitas tekanan langsung diberikan dengan pressing para pemain Pelindo. Tri Cahyo kick in. Ini tinggal possession ya Bung ya. Ya, dibuang percuma, kembali power play akan ditampilkan. Menurut saya justru memberikan kesempatan kepada IPC Pelindo untuk bisa menguasai bola ya, karena tadi, dengan membawa terburu-buru. Menurut saya harusnya mereka delay ya. Betul. Dengan banyak possession, membangun dengan mengulur-ulur, memperbanyak passing, tapi ternyata justru sekarang memberikan napas kepada IPC Pelindo. Opsi yang keliru dan berbuah peluang tadi. Beruntung sang penjaga gawang menghadang tendangan Rico Aji. Randy mampu dihadang. Ilham blok signifikan, tapi peluang bagi Dava Azuri. Gol keempat bagi Halus yang akan mempersembahkan poin kemenangan, poin penuh vital
yang sudah didamba mereka sepertinya di depan mata kali ini dan sulit untuk bisa dicegah oleh Pelindo. Kayak katakan tadi bahwa ketika power play dijalankan, serap tekanan, kemudian satu serangan dan gol bisa diciptakan dan Dava muncul di momen yang tepat, Maruf El Rumi. Ya, momen yang ditunggu, momen yang dinantikan, skenario yang memang diharapkan. Bagaimana ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari PC Pelindo, disitulah pemain dari Halus FC melakukan eksekusi, dan eksekusi dari Dava kali ini sangat sempurna dan selebrasi dengan sangat luar biasa dari seorang Dava. 4-2 Halus unggul. Randy, tendangan yang dilepaskan mampu dihadang. Peluang berikutnya juga gagal tadi Randy. Inilah drama dari persaingan di Liga Futsal Profesional di mana dua tim yang tentunya berambisi meraih kemenangan. Dan sepertinya Halus yang di laga ini lebih konsisten tampil dan tentunya menciptakan gol demi gol dari momen yang tepat. Terutama gol keempat tadi, di mana keunggulan Pelindo dari segi possession tidak bisa diakhiri dengan gol, tapi gol ketiga masih mampu dilesakkan. Rico belum berakhir, Maruf El Rumi, satu sajian pertandingan yang luar biasa dramatis. Iya, seperti kalau kita melihat situasi seperti ini, memang kesannya bahwa PC Pelindo diberikan nafas, tapi kemudian diambil lagi, diberikan nafas, diambil lagi. Dan sekarang kalau kita saksikan, kalau seandainya gol ini terjadi sebelum gol yang diciptakan oleh Dava, pasti akan lain ceritanya. Waktu bukanlah lagi menjadi kawan bagi Pelindo. Apakah sudah terlambat gol ini tercipta? Ada sedikit protes di sisi lapangan. Iya, tadi sepertinya ada para pemain dari Halus seperti merasa bahwa itu ada foul yang dilakukan. Tapi karena itu mereka membiarkan bola, tapi ternyata wasit tetap membiarkan pertandingan atau kemudian bola berjalan. Betul. Tadi seolah memang penjaga gawang juga melepas bola tadi. Tidak bereaksi ya. Junaidi, betul. Dan kalau mereka mau sebenarnya mereka bisa melakukan video challenge ya, karena belum mengambil sepertinya dari Halus. Waktu semakin menipis. Skor 3-4 terjadi di laga ini. Dan demikianlah pemirsa, akhir dari persaingan yang penuh dengan aksi dan juga drama hingga tendangan terakhir. Kemampuan para pemain Halus untuk menyerap pressure berbuah. Dava yang mampu menciptakan gol keempat. Dava Azuri tadi di laga ini mampu menciptakan brace, tapi Rico di penghujung persaingan memangkas lagi keunggulan dan hampir saja bisa menyamakan kedudukan bagi IPC Pelindo. Tapi ini menjadi poin penuh yang sangat bermakna luar biasa bagi Halus FC yang mampu mengamankan kemenangan dramatis 4-3 di GOR UNJ Jakarta. Iya, sebuah pertandingan sangat menarik.